Bisa pelan-pelan ya. Nomor ambulans berapa Om? Aman, aman. Aman. Pelan-pelan aja. Ada yang nyengat nggak? Oh enggak nih, guys, nggak ada yang nyengat ini padahal lebah liar ya. Tuh. Mantap. Guys, kita lagi di hunting lebah nih. Tapi salah satu kenapa lebah kadang-kadang madunya ada rasa pahit, dikarenakan dia menghisap nektar dari bunga ini. Jambras orang sini bilang. Oh ini. Nah ini bunga ini pahit. Ini pahit. Nah saya kan ternak domba, jadi salah satu yang saya suka lakukan ambil daun jambras ini. Nah ini waktu kita ngarit itu mungkin dia punya kayak ada tepung atau apa bertebaran, itu lidah langsung pahit. Oh. Padahal kita nggak makan. Padahal nggak makan Om. Ini cuma dia ambil gini aja nanti lidah rasa pahit. Oke. Jambras. Ya, oke. David, ini saya mau kasih tahu cara hunting lebah ya. Dari David sini nih, saya kasih lihat. Oke, gimana Om nih? Ini ya. Oke, David lihat sini. Arahkan kameranya ke sini. Ini lihat nggak ada lebah bolak-balik. Nah, 1, 2, 3. Oh, oke, iya. Itu bukan. Oh, bukan itu kan, capung. Nanti sebentar. Mesti sabar. Ini trik untuk mengetahui letak lebah ya? Letak koloni lebah, membuat sarangnya di mana. Oke. Oh, di kita ngetres nih berarti ya? Ngetres. Oke, nih Om. Seru. Jadi ini kebetulan ada pakan di sana. Jadi dia ngetres jarak tempuhnya sama jelajahnya ke arah sana untuk pakannya, terus dia kembali ke sarang di sini. Oke. Tapi juga ada lebah yang cari pakannya di sekitar sarang juga ada. Oke. Nah, kalau gini Om, mau nanya nih, jarak paling jauh berapa tuh lebah untuk mencari pakan? Kalau yang jenis apis cerana ini, dia bisa 4 kilo. 4 kilo? Sekitar 4 kilometer. Nah, untuk yang apis dorsata lebih jauh lagi, karena dia lebih besar. Nah, bagaimana dengan yang trigona? Trigona? Atau kelanceng, atau tewel, kelanceng istilah di Wetan, kalau tewel istilah Jawa Barat. Itu radius cari pakannya hanya 200 meter. 200 meter? Oh, dari dia punya koloni. Itu sebabnya kalau kita mau mengembangkan atau beternak trigona, kita harus menyediakan pakan di sekitar kotak sarangnya. Oke. Nah, bagaimana dengan apis cerana? Apis cerana itu, kalaupun mau disediakan pakan di sekitar sarangnya, jangan terlalu dekat. Kenapa? Karena apis cerana itu terbangnya kan seperti jet tempur. Jadi nggak bisa untuk jarak dekat tuh nggak bisa. Dia udah terbiasa untuk dengan akselerasi cepat gitu ya. Jadi kurang lebih radius 20-30 meter sekeliling rumah itu baru aman. Ya salah satu contohnya yang umum ditanam kan AMP, air mata pengantin. Kalau saya di rumah itu ada bunga trompet atau bunga kecubung yang pink.
Bunga kecubung, tunggu Om, benar Om. Ini kalau ngobrolin kecubung, itu kan kesannya rada Negatif ya. tapi aman nggak itu kalau di sama lebah di? Nah, yang saya tahu bahwa untuk kecubung ini aman, jadi tidak menimbulkan efek halusinogen ya, seperti lebah-lebah yang kita tahu di Himalaya ya. Jadi setahu saya aman-aman aja selama ini. Aman. Sebab dia tidak mengkonsumsi kembang kucubung pink ini semua koloni. Jadi dari berbagai kembang dia kumpulkan, baru dia kembali. Oke. Di samping itu ada bintino di rumah juga ditanam. Bintino, nanti kita cek ya, kayak gimana sih jenisnya tuh ya, bintino. Ada di rumah itu bunganya. Jadi saya lebih cenderung di samping bunga yang ditanam di taman, juga bunga pohon-pohon dari hutan saya bawa ke rumah. Pohon-pohon dari hutan, oke. Ya, supaya jadi mendekati ke habitatnya lah. Jadi si lebah juga bisa betah, gitu. Terus kualitas madunya juga berdasarkan nektar dan dari variatif bunga begitu. Mantap. Nah, gimana nih, Wik? Om, balik lagi. Oke. Kita nyari sarangnya gimana nih triknya nih? Ini kan kita lihat nih di sini. Dan diusahakan kalau mencari sarang lebah sekitar begitu matahari keluar jam 8 sampai jam 9. Nah, ini Om ya. Ya. Nah, guys tuh. Aduh, kelihatan nggak ya? Nah, itu dia lagi nyari ya? Ya, betul. Dideketin aja pelan-pelan. Mana sih? Udah nggak kelihatan. Oke. Mana nih? Aduh, ini tuh ada 2 tuh. Oke. Ini semut. Ini. Nah, iya betul. Nah, kelihatan Om. Nah, satu lagi. Jadi kalau di alam begini kita mengetahui bahwa ternyata pakan untuk lebah itu variatif, bunganya ada banyak macam. Kadang-kadang bunga yang kecil pun dia hinggap untuk menyedot nektarnya. Oke. Nah, ini terus langsung lanjut gimana Om tuh kalau udah ketemu jadi gini? Misalnya pakan di sana, ini arahnya ke sini kan ya. Arahnya ke sini, ke pohon ini kan. Nah, berarti diperkirakan bahwa sarang lebah tuh ada di sini. Diperkirakan sarang lebah ada di sini. Di sini. Nah, kebetulan ini kan kita nemu bahwa yang kemungkinan ada sarang ini cuma pohon besar ini aja. Ya. Beda lagi kalau yang di sebelah utara sana itu di batu-batu. Di batu-batu. Jadi ada lokasi-lokasi yang variatif yang lebah suka itu. Ada yang di bawah akar pohon, ada yang di batu, ada yang di hubungan rubah. Pokoknya gimana dia betah aja dan rasa aman. Yang penting rasa aman. Kalau nggak rasa aman dia pasti kabur. Rasa aman tuh berarti gangguan dari predator. Nah, biasanya predator itu kalau di alam itu ada sejenis musang tapi bukan yang di pohon. Ada kita bilang itu rase atau dedes. Oh, rase ya. Salah satu yang jadi predatornya untuk sarang lebah. Oke. Mari ke sini yuk kita lihat. Ini salah satu bunga dan kita lihat ada kupu-kupu. Nah, ini lebahnya nih. Nah, ini lebahnya nih, guys. Nah, tuh. Ini ada, dia bawa nektar ya di kaki belakangnya tuh, oranye. Oke. Wah, terbang. Nah, itu juga ada tuh. Oh iya, ini nih. Iya nih. Nah, ini ada beberapa yang di sini banyak nih. Berarti dia nggak jauh kalau misalnya ada lebah gini Om ya? Berarti sekitar sini ada koloni lebah itu ciri. Ada cirinya berarti ya? Nah, jadi kalau ada lebah yang menghisap nektar atau mengambil bee pollen, berarti di sekitar sini atau di seputaran kiri kanannya ada sarang lebah. Oke. Oke, yuk mari. Nah, salah satu ciri kalau di sarang lebah kita bisa lihat ada lebah yang keluar masuk. Lebah keluar masuk di darah itu. Oh, ini ada lebah keluar masuk tuh. Kembali. Dia bawa nektar dan bee pollen. Keluar masuk. Tuh. Nah, uniknya dalam mencari lebah, kenapa kadang-kadang kita mencari lebah jam 12, jam 1 atau jam 2? Ya. Ada masanya
lebah itu satu koloni keluar dari sarang terus menggumpal di dekat sarang. Nah, itu salah satu hal termudah dalam berburu lebah. Jadi pas kita ke situ, pas lebahnya lagi keluar. Oke. Tapi kalau secara umum yang sering kita ketemu di lapangan, ya seperti kita pantau dulu tempat dia mencari pakan, terus pelan-pelan kita susuri di mana sarangnya. Oke. Dan itu kadang-kadang butuh waktu lebih dari 2 jam. Di trace semuanya ya pasti. Ya. Ini karena udah di trace dulu sama Mandre nih, jadi kita udah langsung ngeliat sarangnya. Oke. Bang David sekarang naik ke atas. Oke, ini aman nggak nih Om? Aman. Hah? Saya kalau bilang aman-aman. Supaya surprise pertama kali kan. Kalau saya langsung duluan, nanti nggak surprise. Sekarang ya. Bang David yang di depan, jadi supaya surprise nih. Oh, ini dia sarangnya. Oke, saya bantu pegang. Siap. Oke. Bentar ya guys, saya ke atas guys. Jadi Bang Davidnya juga harus di video. Saya paling jarang saya di video nih Om. Ya, kalau sama saya harus. Biar kelihatan. Ini di mana nih? Pegangan dulu di situ. Oke. Oke, Bang David naik 2 langkah ke depan. Ya, 1 langkah lagi. 1 langkah lagi. Sini ya. Oke. Terus Bang David, sebentar saya ikut naik dulu ya. Coba saya pegang Om. Bentar. Wih, ada lebahnya. Aman. Oke. Oke, mari Bang David. Udah ketemu belum? Ini bukan sih? Iya. Ini ya? Sok Bang David maju di situ. Nah, saya ke atas. Situ. Ini nggak ada ular-ular segala macam nih. Aman, kemarin saya udah bersihin. Oke, udah bersihin berarti ada tuh kalau gitu. Oke. Nih guys, saya pegang dulu terus. Oh, ini ya Om ya? Ya. Nah, ini nih. Nah, nih guys. Nih kalau misalnya kalian lihat dia ada di akar nih. Berarti nggak harus di pohon-pohon tinggi pohon berarti ya Om ya? Nggak, kalau apis cerana kebanyakan di akar, di batu, di hubungan rumah, kadang-kadang di fondasi. Oke. Guys nih. Ih, banyak. Kemarin ini sampai keluar dia. Nah. Ini saya belum disengat, emang friendly atau gimana nih Om? Kalau kita niatnya baik, kalau tawon juga tahu. Oh, ini mah orang baik. Berarti saya baik nih. Oke. Bang David kan pertama kali nih ya. Lihat sarang lebah. Intinya Bang David, kalau di alam, kita harus lembut kalau sama lebah. Lembut ya. Nggak boleh gerasa gusuk atau kasar. So, sensitif dia. Nah, Bang David udah pernah pegang koloni lebah belum? Belum. Ini saya belum bisa siap menerima resikonya diserbu. Om, ini rumah sakit jauh Om. Aman. Sebab lebah juga menyediakan obat untuk yang disengat lebah. Oke. Gimana ceritanya Om? Jadi kalau kita berburu lebah, salah satu jadi kalau berburu lebah kita disengat, obat yang paling mudah. Jadi waktu dapat madu kita olesin aja di tempat titik yang disengat, dengan catatan sengatnya dicabut dulu ya. Oh, sengatnya si jarumnya dicabut dulu. Jarumnya cabut, kita kasih udah aman. Oke. Nah, itu. Coba Om, saya buktiin Om. Saya coba disengat dulu ya. Oke. Harus dibuktiin nih. Yang salah satu yang uniknya lebah ini dipimpin oleh ratu. Oke. Jadi ratu itu kan kalau di manusia kan wanita kan. Jadi kita harus memperlakukan lebah itu sebagai seorang ratu. Waduh, diratukan berarti ya. Kalau rajanya ada nggak nih Om? Nggak ada. Nggak ada. Rajanya
Rajanya nanti kita yang jadi peternak. Jadi peternak. Oke, oke. Waduh. Saya siapin itu. Dah. Nih guys, licin guys. Ini sampai manjat-manjat nih. Oke, aman lah. Oke. Dah, sip. Sekarang saya pegang kamera. Oke. Bang David lakukan diusap begini pelan-pelan. Usap begitu pelan-pelan kayak gini nih. Ini Mantap. Nah, Nggak lihat ininya, fokus ke sininya nih. Nah, nih guys. Usap pelan-pelan. Ini mana lebahnya nih, kelihatan nggak? Fokusin dulu ya. Nah, ini fokusnya. Fokus ya. Oke, fokus Om ya. ya. Usap. Ya, dengan tangan belakang begini. Oh, tangan belakang gini. Ya. Nih guys, posisinya nih. gini nih. Posisi gini ya, pakai tangan kanan aja. Nah, diusap pelan-pelan ya. Nomor ambulans berapa Om? Aman. Pelan-pelan aja. Ada yang nyengat nggak? Oh enggak guys, nggak ada yang nyengat. Ini padahal lebah liar ya. Tuh. Ada yang nempel di tangan kan? Ada yang nempel di tangan tuh. Coba. Nggak disengat. Aman berarti ya. Coba. Ini jenis apa nih Om? Apis cerana. Apis cerana. Oh, friendly. Nih berarti saya niatnya baik nih. Niatnya baik guys. Nih guys, nggak disengat guys. Kalau disengat gimana Om? Harus gimana sih biar disengat? Biasanya kan refleks kita kaget gitu kan ya. Nggak apa-apa, dibawa keluar aja, dicabut durinya. Nih guys nih. Baik. Padahal lebah liar ya. Berarti saya orangnya baik nih. Oke. Bang David, tolong usap sekali lagi pelan-pelan. Prinsipnya lebah itu menyengat kalau ketekan. Menyengat kalau ketekan. Oke, jangan ditekan lah. Serem ini soalnya banyak nih. Sebab ini kita istilahnya mengurai koloni lebah untuk melihat sarang lebahnya. Jadi di kepinggir-pinggirin gitu ya? Oke, ngerti. Punten lebah. Punten gitu ya. Pengen lihat. Ada madunya enggak? Oke. Mana yang madunya? Nih guys nih, uji nyali guys. Oh itu dapat. Ini kelihatan nih. Pinggir ya, bentar ya. Tuh, oke. Tuh, itu sarangnya kelihatan kan yang kuning. Nih guys, sarangnya nih. Nah, nih tadi saya pinggir-pinggirin. Iya bentar ya, misi punten. Nih. Nah, ini lihat tuh di tangan juga ada lemah, aman nggak digigit tuh guys. Tuh, tapi ini jangan dicoba, harus sama pakarnya, bukan pakarnya harus ada pendampingnya gitu. Nah ini sarang lebahnya. Ini sarang lebahnya. Ini bisa dicomot nggak Om? Pengen nyobain Om. Boleh nggak? Izin dulu nggak ya? Oke. Ada bentar. Oke. Kita kalau mau ambil dikit aja, nggak dirampok. Jadi bentuk sarang lebah ini kan bentuknya pipih gitu ya, ke arah dalam sana. Nah, jadi nanti digeser pelan-pelan lebahnya. Terus nanti Bang David coba pegang sarangnya. Sarangnya dipegang kan aja bentuk lempengan kan. Pegang pelan-pelan, geser sampai ke atas karena madu itu posisinya di atas. Bergantung tuh di atas. Kalau dia bergantung kan si lempengan madunya, madu itu ada di atas. Madunya ada di atas Om. Oke, saya pengen di atas sini ya, Ya. Berarti ini saya pindahin dulu ya. Oke, lebah. Misi ya. Pengen nyobain madu. Nih. Saran saya pakai tangan belakang. Ya. Takutnya kalau begini kita nggak sengaja ketekan. Oke. Itu udah kelihatan kan sarangnya putih. Terus yang diambil yang mana nih? Oke, terus. Nah itu tuh udah kelihatan kan? Oh, itu lempengannya tuh. Ini guys lempengannya. Mana? Ke bawah Om. Nah ini lempengannya. Terus? Oke, coba saya bantu ya. Saya masih kurang bernyali. Nah ini Bang David lihat, ini kan satu lempengan nih. Mana coba tangannya Om? Ini kan satu lempengan nih.
Ini tinggal tuh digoyang-goyang gini. Tuh. Ini. Oke ya. Nah, ini biasanya kita nemu sarang kalau yang di batu lebih ada yang lebih mudah. Jadi ngambilnya ini kebetulan di pohon. Tuh, ini saya singkapkan itu. Nah ini nanti saya cabut, tarik. Nanti ditarik, cuman tuh ini kan kelihatan tuh. Dia menempel ke batang pohon tuh. Biasanya madunya di atas ini. Madunya di atas itu. Kalau yang di bawah tadi itu bukan madu? Itu biasanya telur dan larva. Oh, jadi emang ada ininya ya? Jadi posisi di sarang itu di atas madu, kedua di polen, ketiga baru telur dan larva. Oke. Nah, ini kelihatan sekarang sarang. Nah, ini saya cubit atau gimana ngambilnya? Nah, sebentar. Nah, pelan-pelan dicubit. Dikit aja ya. Nah, ini ujung ini. Jadi misalnya ini atas, dicubit pelan-pelan, tak dipatahin pelan-pelan. Oke, pelan-pelan. Sambil ditarik pelan-pelan. Oke, dikit aja, saya nggak perlu banyak-banyak. Yang ini kan dua-duanya, karena itu nempel dua sarang. Dua sarang nempel. Jadi langsung begini aja, pelan-pelan jadi goyang-goyang. Di pelan-pelan digoyang-goyang. Aduh guys, tapi nggak disengat ini nggak. Aman. Baik nih lebahnya baik. Aduh dikit aja om lah, saya nggak perlu banyak-banyak om. Ke atas dikit. Ini ya. Jadi yang nempel ke batang pohonnya dikorekkan gitu. Ini uji nyali nih guys, jangan coba-coba ikut-ikutan lah. Oke, dapat sedikit om. Oke. Coba saya lihat. Oke, ini sarang. Madunya ada nggak? Ini belum ada madunya. Oh, belum ada madunya nih. Nah, ini saya mulai kasih lihat. Duh, kasihan amat nggak ada madunya. Coba dimakan. Coba dimakan ya. Nggak ada rasanya ini mah. Ya, tapi itu apa? Tapi jelly kayak jelly ya? Iya, kalau sarang lebah itu aman untuk dimakan. Oke. Ini tuh, Bang David lihat itu sarang sebenarnya. Tuh di dalam. Nah, saya ngambilnya yang mana om? Ambilnya coba yang pinggir sini nih. Yang sebelah sini? Ya. Yang ini coba. Kan? Ya betul. Yang sebelah kiri kan? Betul. Oke. Yang mana nih om? Yang sebelah kiri. Ini ya? Ya. Pelan-pelan aja. Om, kameranya saya nggak kelihatan om. Nah. Jadi sambil pelan-pelan masuk, jadi tawonnya akan menyingkir dengan pelan-pelan. Sorry ya. Sorry ya. Nih rada-rada horor guys. Belum ya mainnya? Oke. Belum, nanti saya ngambil coba. Nah, sorry om. Nih guys, saya dapat ini, cuman ini belum ada madunya. Saya lihat. Kalau itu apanya sih om? Yang mana? Yang tadi saya makan itu? Sarangnya. Sarangnya belum ada madunya. Itu tempat madunya nanti? Iya, di atas. Oke. Oh, saya dapatnya yang di bawah ya? Ini saya ambil yang di bawah tadi. Kegigit nggak? Aman. Nih, kalau disengat seperti ini. Oke, ini disengat nih. Mandiri kena sengat. Tusuk ya? Jadi ini harus dicabut.
Nah, Kalau nggak dicabut nyut-nyutan. Itu terapi. itu terapi guys. Anggap aja kalau kesengat di akupuntur. Tadi saya nggak kesengat tuh, berarti saya baik nih orangnya nih. Dapat. Mantap. Bang David. Ini tuh. Oke. Nih guys. Nih, Ini ada madunya sedikit. madunya sedikit. Oke, Bang David pegang. Oke, Jadi pegang ya. Fokusin oke. Om. Oh ini guys, ada madunya nih guys. Ini ada lebahnya juga. Mengkilap itu mana? Larvanya mana nih Om? Ini salah satu telur drone. Ini telur drone. Telur drone. Pejantan. Oke, ratunya nggak ada ya? Yang titik-titik ratunya biasanya penjaganya banyak. Janganlah, kasihan. Bang David coba. Di posisinya miring nih. Oke, supaya nggak backlight. Guys, itu zoomnya kayaknya dikecilin aja Om. Ininya dimakan coba. Yang ininya? Ya itu yang ada madunya walaupun sedikit. Ini ya. Krek gitu. Gimana ya ngata-ngatain apa ngungkapin ekspresinya gimana ya? Gas, serius gas. Beda. Ini kayak kue ya. Kayak kue madu gitu, cuman alam. Ini bisa lagi dimakan Om? Bisa. Ini gulanya nggak tinggi kan? Ini fruktosa kandungannya. Fruktosa berarti aman ya? Ya, karena alam ya. Beda ya. Ini baru kali ini nih nyobain langsung dari sarangnya. Ini kue madu alam. Oke guys. Kue madu alam. Ini rasanya beda. Ini ada madu-madunya nih. Tuh. Pokoknya rasanya beda aja. Aneh, bukan aneh ya. Manisnya ada, tapi manisnya nggak terlalu manis Om ya. Ya, unik ini. Ya. Ini kayak makan kue. Jadi nggak terlalu manis guys. Terus gimana ya gitu. Madu kan kesannya manis, cuman ini nggak terlalu manis banget gitu. Terus kayak yang bukan gula, kayak biasanya kan kita makan gula pasir gitu, beda nih. Tekstur manisnya gula pasir gitu ya Om ya, sama manisnya madu tuh beda. Nggak harus cobain ya guys. Nanti kalian kalau misalnya mau cobain dari alam, nanti langsung aja sama pemandu wisata lebahnya Om Andre nih. Om Andre. Siap. Gitu. Cuman ini tempat jangan dikasih tahu ya Om ya. Janganlah. Ini pokoknya di daerah masih Jawa Barat. Tuh. Om nyobain nggak Om? Silakan. Ini boleh saya bawa pulang? Boleh. Nice guys, harus cobain. Tapi di bawah juga ada madunya kan Pak? Ada ya. Tuh. Ini jadi kotak kecil aja ya, nggak usah yang gede-gede kan, nggak usah yang kalau saya lihat di film-film mewah gitu. Sederhananya tapi ngasilin gitu.